Anugerah-Mu yang terbesar dalam kehidupan kami. Semua kami berikan kepada Engkau. Segala pujian, hormat, kejayaan hanya bagi-Mu. Urapi Tuhan, hamba-Mu yang berbahagia pada pagi ini, supaya pengurapan nikmat-Mu turun atas kami semua, sehingga kami menyukakan Tuhan melalui pujian penyembahan pada pagi ini. Kami serahkan doa pagi ini dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam kuasa. Haleluya, haleluya. Amin. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku, ku mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagi, seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku, mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagi, sampai akhir menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Akan mahkota kehidupan, tetap setia melayani-Mu. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidup mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagi, sampai akhir mata, dia menanti janji-Mu. Sampai akan mahkota kehidupan, tetap setia melayani. Tetap setia menanti janji-Mu. Sampai akan mahkota kehidupan, tetap setia melayani. Tetap setia melayani. Setia
Allah yang dahsyat, sembah selamanya. Penyertaanmu sempurna, rancangan penuh damai, amanah sejahtera. Walau di tengah badai, kini ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran. Penyertaanmu sempurna, rancangan penuh damai, amanah sejahtera. Walau di tengah badai, kini ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran Tuhan, arti kehadiran Tuhan, arti kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu pada pagi ini. Kami boleh memiliki suatu hubungan yang indah dengan Engkau, karena Engkau selalu hadir, Engkau selalu ada dimanapun kami ada. Dan pada pagi ini kami tidak bersama-sama siap untuk mendengarkan bagian dari firman-Mu. Adalah Roh Kudus mencelikan mata rohani kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami benaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, adalah pengurapan hikmat yang daripada Tuhan turun atas hamba-Mu. Kami menyerahkan Tuhan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Enggak, Pak Eko. Ya, makasih Pak Ditus. Halo Cik Susan. Yuk bantu Cik Susan ya untuk kita baca sama-sama Cik Susan ya, bergantian Mazmur 12. Saya ayat yang ganjil, Cik Susan ayat yang genap. Halo. Iya. Yuk saya dulu ya. Ya. Untuk memimpin biduan menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Tolong kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Iya. Tuhan Oh ya, sorry, lanjut Pak Iya. Eko. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang. Bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan, aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan mendapatinya, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang yang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Ya, thank you, Susan. Nah, sama-sama. Ya, yang terakhir ini kan kita dikatakan bahwa orang fasik berjalan di kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Ini yang sebuah paradok yang terjadi dalam dunia ini ya. Seakan-akan kejujuran itu telah pudar ya, saudara semua ya. Orang jujur malah susah. Orang jujur malah kelihatan bertambah susah, tapi orang dablek ya, orang fasik gitu ya, malah kelihatannya kok enak-enak aja gitu ya. Banyak sekali ya. Saat-saat ini di bangsa ini ya, waduh banyak sekali wis. Dimana kita melihat seorang guru di Sulawesi itu ya,
sampai dia tuh peras 50 juta, terus dia tuh didakwa, terus ada lagi, ya. Wah macam-macam pokoknya yang terjadi saat ini ya. Saudara semua, umat pilihan Imam Rajani. Oleh karena kasihnya kita memanggil dia adalah Allah pencipta alam semesta dengan panggilan apa? Bapa ya Abah. Layaknya kedekatan seorang bapa pada anaknya. Ini loh, suatu privilege buat kita semua. Kita ini bangga. Di tengah kebobrokan dunia ini, kerakuan anak-anak orang-orang sekarang saat ini, tapi kita patut bangga bahwa kita ini mempunyai Allah pencipta alam semesta ini dan kita bisa menyebutnya seperti seorang bapak, yaitu Abah, Bapak ya Abah. Di tengah dunia yang penuh dengan ketidakbenaran saat ini ya saudara semua ya, itu tidak menjadikan Tuhan itu murka loh, tapi Tuhan itu memberikan kasihnya yang gak terbatas pada kita semua. Ini patut kita syukuri. Kita ingat tadi ya di dalam Mazmur 12 ayat 6. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Sekali lagi, janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Jadi, yang patut kita pahami bersama saudara semua, bahwa janji Tuhan itu bukan sekedar janji atau kontrak semata, tapi sebuah covenant. Nah ini, tema kita hari ini adalah covenant. Apa itu covenant Pak Eko? Covenant itu adalah kata perjanjian yang tidak bisa dibatalkan oleh pihak lain, kecuali dia yang membatalkan. Jadi, satu arah. Ya, jadi covenant itu adalah ikat janji. Berbeda dengan kontrak yang membutuhkan dua belah pihak. Tapi kalau covenant itu satu pihak yang memberikan satu perjanjian. Dalam arti ini siapa? Yaitu Tuhan yang berjanji pada diri untuk kita semua. Jadi penerima covenant, kita ini tidak bisa membatalkan janji si pembuat covenant, yaitu Tuhan itu. Artinya apa? Apapun keadaan kita, ya, keadaan kita, itu walaupun kita ini buruk, walaupun kita ini nakal, dablek, itu tidak bisa membatalkan sebuah covenant itu ya. Kecuali Tuhan sendiri yang membatalkan. Ini loh, tapi hebatnya Tuhan itu memberikan suatu janji yang murni seperti perak tadi ya. Janji yang benar-benar pure ya, untuk mengasihi kita. Ya, jadi Tuhan membuat sebuah covenant dengan kita, hanya Tuhan yang bisa membatalkan covenant itu. Ya, jadi saudara semua ya, masa depan kita ini penuh dengan harapan bahwa masa depan kita ini benar-benar ada. Cuma Tuhan yang bisa membatalkan janji itu. Meskipun saya tidak setia, meskipun kita ini kadang-kadang mencela-mencele, ya, kadang-kadang kita ini berkomitmen pada Tuhan. Kalau KKR kita ini dengan mudah mengatakan, ya Tuhan, aku janji Tuhan untuk mau setia padamu. Ya Tuhan, aku janji Tuhan nggak mau melakukan dosa ini lagi. Tapi yang sering kita alami, yang sering kita lakukan kadang-kadang itu kita nggak setia. Sukanya itu dablek dulu ya. Dosa yang sama seringkali kita itu mengulang-ulang lagi loh. Ini loh, manusia itu seperti itu. Tapi kita mempunyai Tuhan yang setia. Kita nggak setia, Tuhan itu tetap setia. Luar biasa bukan ya, saudara semua ya. Penting di dalam hidup kita untuk kita mengerti apa arti covenant Tuhan. Dalam arti ini yaitu covenant of grace, yaitu covenant dalam anugerah Tuhan. Di saat Adam dan Hawa, seperti yang kita tahu saudara semua ya, memutuskan untuk melanggar perintah Allah dengan memakan buah dan juga bertindak yang tidak baik, mereka menerima suatu konsekuensi. Ingat saudara semua ya, rusak hubungan antara manusia dengan Allah, sesama lingkungan, terus ada suatu penyakit, penderitaan, dan seterusnya mewarnai manusia hingga saat ini. Ini
serta-merta karena akibat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tetapi mereka menerima, yaitu Adam dan Hawa menerima suatu janji anugerah. Ya, kalau kita tahu ya di dalam Kejadian 3 ayat 15, kalau langsung saya baca langsung ya. Aku, Tuhan Allah, akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini loh, manusia jatuh dalam dosa. Secara otomatis, manusia itu ada suatu, ya ini loh, titik awal, apa itu namanya, covenant anugerah, covenant of grace. Itu mulai berlaku, bertumbuh, dan berkembang sepanjang sejarah sampai saat ini. Ya, mulai dari Adam, Nuh, Daud, ya, Tuhan itu berjanji pada anak-anak kesayangannya untuk memberikan suatu hal yang baik. Dan covenant inilah yang sampai sekarang itu dipegang oleh bangsa Yahudi. Jadi dalam perjanjian lama, Pak Yusuf mungkin sudah hafal, lu ngelontok gitu ya. Dalam perjanjian lama itu memang disebutkan bahwa Tuhan ada suatu janji Tuhan bagi umatnya untuk ditebus, untuk diselamatkan dalam perjanjian lama. Dan itu memang dipegang erat gitu ya, oleh kaum bangsa Yahudi, bangsa Israel. Sampai sekarang dia menantikan seorang penebus, itu juru selamat. Gitu. Mereka beranggapan bahwa sang penebus itu sama dengan Musa, yang memiliki suatu kekuatan supranatural luar biasa, seperti membelah lautan, terus membuat tiang awan, melawan musuh. Dia beranggapan seperti itu bangsa Israel itu. Tapi dia gak menyadari bahwa sang juru selamat telah hadir dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu. Beda dengan apa yang dimiliki Musa. Dia, yaitu Yesus, yang kaya di dalam Allah Bapa di surga, tadi di tengah dunia ini menjadi miskin, saudara semua. Lahir di kandang. Dia yang mempunyai kekuatan supranatural, dia rela menjalani kehendak Tuhan sebagai domba sembelihan untuk korban untuk kita. Dia difitnah, diintimidasi, saudara semua, bahkan disiksa. Jadi kalau kita nih seakan-akan melihat kita ini korban, kok rasanya dunia ini kok kayak gini yo, kok rasanya aku tertekan. Kita pandang Yesus, dia difitnah, dia sang apa ya, sang kaya lah, sang creator ya. Dia rela di dalam dunia ini, dia difitnah, diintimidasi, disiksa, bahkan sampai disalib. Dia tidak melakukan perlawanan sedikit pun. Malah dia memberkati Ya, orang-orang saya mau yang ke mengikutnya. pesawat ya. Ya, thank you Pak Yusuf. Selamat menikmati Pak Yusuf. Ya, kalau kita melihat dalam 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati, semuanya itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini loh. Kadang-kadang kita ini nggak mengerti tentang keselamatan seperti apa. Seperti bangsa Yahudi, orang-orang Israel. Dia beranggapan sang juru selamat seperti kayak Musa tadi ya. Orang yang mempunyai kekuatan supranatural. Ternyata apa? Di dalam 1 Korintus disebutkan, ini loh, apa yang nggak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah ditimbul di dalam hati manusia, semua itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sang penebus, sang juru selamat itu nggak sesuai dengan bayangan manusia, yang kadang-kadang kita ini kadang-kadang beranggapan, waduh, aku perlu seorang penyelamat yang seperti tadi, seperti tokoh-tokoh yang luar biasa, seperti superhero, ya, seperti superhero, sama dengan apa itu bangsa Yahudi. Ternyata Tuhan berikan sang penyelamat itu seorang yang luar biasa, seorang yang rendah hati, yang mau berkorban. Ini, makanya itu ya di dalam ayat-ayat ini, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga. Ini ayat yang luar biasa. Tapi kadang-kadang kita sering mengartikan atau mendengar orang-orang mengartikan
ayat ini tuh hanya sekedar materi, sekedar berkat. Yang kadang-kadang, waduh, aku oleh berkat ini ya. Oh iya bener ya, ternyata ayat ini tuh bener-bener ada. Aku dapat rumah yang kadang-kadang nggak bisa tak bayang no. Dia mengutip ayat ini. Padahal ayat ini tuh lebih berharga daripada materi di dalam dunia ini. Yaitu apa? Keselamatan. Ya, jauh dari harapan manusia tentang sosok sang penebus. Bagi orang percaya di dalam perjanjian baru, yaitu saat ini, kita ini masuk di dalam zaman kasih karunia. Kita percaya pada janji Allah yang sudah memberikan penebus. Semua orang percaya diselamatkan bukan oleh perbuatan baik. Sepakat ya saudara semua ya, bahwa kita ini percaya, kita ini diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita loh, tapi oleh karena kasih anugerah Tuhan. Satu ayat penutup, maaf, ini sebabnya kita dapat mengamini bersama dengan seluruh umat Tuhan apa yang Ia janjikan. Dan Tuhan itu berkata, aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini di dalam Ibrani 8 ayat 10-13. Mungkin terlalu panjang ya. Jadi teman-teman saudara, kita ini patut bersyukur masuk di dalam covenant of grace. Kita ini bersyukur banget karena Tuhan sudah memberikan kasih-Nya pada kita dan janji Tuhan itu ya dan amin. Ya, itu yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Eko buat perenungannya di pagi hari ini. Sungguh memberkati kita, di mana Covenant of Grace, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya, kita diberikan secara gratis ya untuk karya keselamatan Allah yang sungguh tak terbatas. Oleh karenanya kita juga harus bersyukur dan sungguh-sungguh melakukannya dengan kesungguhan hati untuk mengerjakan semuanya keselamatan ini. Nah, terima kasih Pak Eko renungannya. Tiba saatnya untuk berdoa buat bangsa dan negara kita. Pak Heri, bolehkah saya minta tolong untuk berdoa bangsa dan negara kita, Pak Heri? Pak Heri. Ya, Bu. Siap. Terima kasih Pak Heri. Berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pagi ini buat kasih setia Tuhan, senantiasa melihara dalam kehidupan kami. Dari hari ke hari. Tuhan tolong dalam kehidupan kami untuk senantiasa bersyukur atas karya keselamatan yang sudah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Jauh melebihi apa yang ada di dalam dunia ini. Ini kami bersyukur hanya kepadamu Tuhan, karena Engkaulah yang memiliki kuasa. Engkaulah yang memiliki bumi ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan tolong Bapak Presiden Prabowo yang baru saja dilantik. Kiranya Tuhan berikan satu kekuatan, keberanian untuk melakukan kebenaran, untuk melakukan keadilan bagi bangsa dan negara kami yang berdasarkan Pancasila. Tuhan, kiranya Tuhan tolong dalam memimpin bangsa dan negara kami, memimpin para menteri. Kiranya Tuhan berikan kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh merasakan kami sebagai rakyat Indonesia rasa damai sejahtera, aman sentosa di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk para menterinya yang sudah terpilih. Kiranya Tuhan tolong, kiranya kehendak-Mu Engkau nyatakan atas bangsa kami lewat menteri-menteri ini Tuhan. Sehingga apa yang dilakukan, apa yang diperbuat senantiasa
boleh mencerminkan bahwa para menteri ini boleh berjuang untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Terlebih daripada itu, Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami untuk keselamatan, mulai dari Sabang sampai Merauke, untuk suku-suku yang ada di Indonesia. Tuhan, tolong suku ini, Tuhan. Engkau kirim para pekerja-pekerjamu untuk menuai akan suku-suku ini, Tuhan. Engkau beri belas kasihan atas gereja-gerejamu untuk mengasihi bangsa dan negara kami, Tuhan. Sehingga kami boleh juga menjadi contoh bahwa kami berjuang untuk keselamatan bangsa kami. Terima kasih, Tuhan. Sebentar mau adakan pilkada juga, Tuhan, tolong kiranya untuk setiap keamanan yang dipimpin oleh kepolisian serta aparat tentara, Tuhan, tolong, Tuhan, berikan hikmat, akal budi, kedamaian bagi masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur, kami alaskan seluruh doa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, Terima Eri buat doanya. Ya. Ya, tiba saatnya untuk kita saling mendoakan ya. Pak ya, Ronald yang membagi Pak ya. ya, Ya. ya, Cik. Waktunya Ah, 10 menit ya, saling terima kasih, mendoakan. Pak Ronald. Silakan. Ya. Pagi, Pak Ronald. Halo. Pak Ere, kok nggak Iya. masuk-masuk, Pak Ere? Iya, kenapa itu bisa keluar gitu loh?
Masuk terus keluar lagi, Ini Mas. tak masukkan ya, tak masukkan lagi. Bisa. Tahu, masuk keluar lagi kata Pak Eri. Udah, udah ya. Pak Eri, kita dua di sini aja Pak Eri. Iya, enggak apa-apa. Besok aku dulu ya. Ya. Yuk. Bapak dalam surga, terima kasih Tuhan atas kasih berkat-Mu, kau urapi Tuhan anak-Mu ini ya Tuhan. Panjang pagi ini Tuhan, kami berhati berdoa kepada Pak Eri, Bapak, kau urapi Pak Eri Tuhan di dalam pelayanannya, biarlah kau pakai Pak Eri Tuhan bisa menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Kau jamah kesehatan dari Pak Eri, kau urapi keluarganya Tuhan, kau urapi apa yang jadi kebutuhannya Tuhan, biarlah kau akan mencukupkan ya Tuhan, berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, kau juga berkati Tuhan untuk pekerjaan dari Pak Eri ini Tuhan, biarlah bisa menopang untuk kegiatan Pak Eri sepanjang hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Pak Oke, Eri. terima kasih Pak Eko. Ya, baiklah, saya berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di hadirat Tuhan senantiasa buat kasih-Mu terus Engkau pelihara kami dari hari ke hari untuk tim saat teduh ini. Terus Engkau berikan satu kekuatan untuk bisa saling mensupport satu dengan yang lain, saling mendoakan. Dan kami berdoa untuk Pak Ronald, kiranya Tuhan tolong baik dalam pekerjaan pelayanannya, kiranya berikan satu kekuatan, hikmat, akal budi, sehingga Pak Ronald boleh Engkau mau pakai menjadi alat-alat-Mu Tuhan, berguna bagi masyarakat setempat, untuk keluarga, untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Pakai dia Tuhan, kami berdoa untuk keluarganya, untuk anak Sian, kiranya Tuhan pulihkan kondisinya, keadaannya, terus kami doakan ini kami dalam tangan Tuhan, kiranya pemulihan terjadi atas anak Sian Tuhan. Demikian juga untuk istrinya Tuhan, berikan tolong sebagai penopang keluarga, berikan satu kekuatan untuk bisa menolong akan Pak Ronald dalam setiap apa yang dilakukannya Tuhan, sehingga keluarga ini boleh menjadi keluarga yang senantiasa takut akan Engkau dan menjadi contoh bagi keluarga yang lain. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat atas yang sudah Engkau perbuat atas kami semua. Kami alaskan seluruh doa kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terpuji termulia Engkau Bapa, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh besar kuasa-Mu Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa untuk Pak Eko, berkati Pak Eko dalam pelayanan, dalam usaha pekerjaan, apa saja yang dikerjakan Tuhan Yesus yang kebuat berhasil. Berkati Bu Yani beserta anak-anak Fail, Noel dan juga Otniel, diberkati, diurapi menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, bahkan mereka menjadi generasi the best, 10 kali lipat lebih cerdas dari teman-teman sekutunya. Diberkati Pak Eko dari ujung rambut ujung kaki, sempurna sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Bapak, keluarga ini ditutup bungkus oleh darah Yesus, segala kuasa sakit penyakit dipatahkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya, amin. Thank you Pak Ronald. Amin, sama-sama. Kurang berapa menit ini? Iya, saya nggak tahu nih, takutnya balik langsung nanti nggak sempat amennya, itu rasanya gantung. Rasanya yang gantung itu nggak enak lah. Makanya ini berapa menit lagi ya? Nggak tahu lah. Seharusnya masih ada 2 menit lagi lah. Ya wes. Ya Pak, jadi minggu depan aja.
Iyalah, next week ya. Iya. Ya Pak Eri, next week kita Sabtu depan Pak. Coba kita jadwalkan ke ruangannya Pak Gimin. Suaranya Pak Eri, nggak mic-nya Pak. Oh iya. Iya. Ya nanti Sabtu itu hari tanggal berapa? Tanggal 6/13 kira-kira. Tanggal Tanggal 16 16. Pak. 16. 16. Iya. 16. Ya ya ya. Ya ya. Coba lah nanti. Kita. Itu Pak Pak Titus paling seneng. Iya, terus kunjungan. Ya ya. Kunjungan. Oke. Ke Pak Gimin, ke Pak Lukas. Iya, kan satu tempat mereka itu ya. Iya ya. Coba Ya dijadwalkan. golek pecel. Ngawi. Sabtu besok kemana Pak Ronald? PTC. Iya, antara anakku itu loh sama Tenis, kan? teman-temannya. Iya, mau nonton mereka. Nonton Biasa. apa? Hah? Nggak Nonton tahu apa? nonton apa ya, suka-suka mereka Pak Eko. Kemarin mereka kan tampil di ini di Ciputra World. Ah, Ah, Sabtu depan mau nonton bareng-bareng gitu sama teman-temannya. nonton bioskop Pak. Iya, anak-anak ya udah besar-besar ya gitu. Boleh nonton bioskop. Boleh sama teman-temannya kan? Kayak gak boleh kayak punya Indrawan Vivi. Boleh, nggak apa-apa. Mickey kok Mickey Mouse. Jadi Vivi gak join ya? Join, Vivi tadi? Ini Vivi. Oh, Ada itu. ini sudah banyak yang join ini. Halo, Pak Titus. Ya, pagi semua, pagi. Pagi semuanya. Pak Eko. Ya. Itu loh, mumpung bawa setir itu loh Pak Ronald, ditawari Pak Ronald. Mumpung megang Iya. setir itu. Pak Titus. Ya. Ini loh, tadi dari Pak Eko masukan. Ini kan Pak Gimin kan udah lama sakit, nggak join. Bagaimana kalau Sabtu depan ya tanggal 16 kita kunjungan ke sana? Kan kamu Sabtu depan bukannya janjian Oke. ya? Tanggal 16? Iya, janjian sama orang. Iya, janjian yo. Ya orangnya ya saya itu Bu Benda. Janjian dulu aja. Ada apa? Ada hari Jumat. Jumat kan Jumat kerja Pak malam. Daniel. Pak Eko kerja, saya kerja. Oh gitu. Ya hari Sabtu loh, nggak apa-apa tuh. Sabtu itu ada janjian sama itu, sama orang. Itu kata istri tadi loh. Ya jam 12 apa jam 1 atau jam 10. Sebenarnya bisa sih pagian aja kan kita kan sama dia kan jam 6. Pagi. Nah, Ya udah pagi aja sama dia. Jam 6 ketemu sama dia, jam 7 lah ketemu sama dia, balik sana kan udah di rumah jam tengah 9 ya. Bisa sih, bisa lah. Nanti jamnya kita atur lah ya. ya diatur aja Pak. Jam Tinggal itu. Pak Eko jam berapa kita? Nih, Jam 10 aja kita baru berangkat dari Surabaya. oke, jam 10 dari Surabaya, oke lah. Iya. Oke, nanti di hari jam berapa berangkat? Barengan nanti ya di tol aja, keluar tol di anu. Iya, ketemuan di tol. Oke. Ya. Di SPBU lah, di SPBU. Ada SPBU. Iya. Ini bawa makan siangnya kita. Kediri ya Pak ya? Kita bawa Gimana? makan di sana, maksudnya Pak Eko ya. Maksudnya Pak Titus ya, makan siangnya Pak Titus yang bawa makan siangnya. Iya, kepreknya itu. Kebetulan nggak nyambung itu Pak Eko, lagi putus. Nggak lali, Pak Titusnya. Titus. Ah itu Jangan Pak pura-pura Titus. nggak Ngomong dengar Pak ya. Eko. Iya pas. Tapi Nggak kuat ini denger cuma pura-pura gak denger Pak Titus itu. Ya, pura-pura gak denger itu.
Saya nih aksi ini. Nggak dengar Iya. dia, tadi putus tuh. Oh putus. Pas pedot Ya iku nanti tak mau. omongane. Nanti tak omongane, jangan khawatir. Makan siangnya Pak Titus, geprek ya Pak Titus ya. Pura-pura gak dengar Pak Titus itu. Ya biasa, pura-pura gak denger. Ini Bu Evi minta didoakan ini. Ya, kita Dan silakan Titisan. oh, apa nama Oh, lagi? lagi, Bu Eva. Oh, Bu Eva. Oh, iya, iya. Saya kenapa Bu Eva? Bu Eva, kalau boleh tahu. Sakit apa, Mas? Mbak sakit itu kemarin kan infeksi saluran kencing, terus pulang ini sakit lagi, jadi balik lagi ke rumah sakit. Makanya nggak tahu doanya supaya Isa dapat apa itu? Kan kemarin Dapat tuh kan apa dapat Bentar, Bu Eva ngomong. ibu saya kan ISK, cuman karena BPJS, jadi dokternya tuh satu, nggak bisa dua. Nah harusnya kan urologi. Nah dipegang dokter jantung. Terus saya pulang itu, kok badan saya panas. Perut saya sebelah kanan itu sakit teman-teman. Oh, hari Minggu saya masuk GD ditolak. Harus bayar sendiri, nggak bisa pakai BPJS. Terus hari Senin saya masuk lagi. Saya kasih tahu bahwa saya sudah panas 4 hari lemes. Terus akhirnya diterima itu pun saya berdoa itu akhirnya diterima terus dokter spesialis dalam. Alasannya ditolak dokter cuma satu ya. Iya, BPJS. Ya iya, Itu mestinya bisa walaupun dokternya satu, tapi kan perlu perawatan langsung di UGD, Bu. iya Pak. Kalau lewat poli susah, Bu. Lewat mana ya? Iya, gede Pak. UGD ya. Seharusnya bisa, Iya. Bu. Seharusnya. Makanya ini kan dipegang. Mungkin rumah spesialis. sakitnya aja. Ini kan dipegang spesialis dalam. Kalau UGD itu tidak harus di rumah sakit yang ibu biasanya, di mana rumah sakit yang lain juga bisa gitu, Bu. Nggak bisa Pak. Sudah dicoba nggak bisa Pak. Nama Wah. saya karena nama saya nyantol di rumah sakit. Ini nggak bisa sudah dicoba Pak nggak bisa. Wah, itu berarti ada kesalahan administrasi itu enggak. Sebenarnya Maksudnya bisa, Bu. BPJS Iya. bisa di mana-mana, Bu. Nggak bukannya bisa. rumah sakit yang dirujuk, Pak. Saya Biasanya minta rumah doanya. sakit rujukan ya, Pak ya. Tapi kalau dalam kondisi darurat namanya di IGD itu bisa, Bu. Oh. Iya tapi orang iso Pak. Nah, itu. Iya, makanya itu kesalahan ini kan gitu. Iya, minta Kesalahan doanya administrasinya supaya sana. tepat sasaran. Saya terus sakit apa gitu. Iya, iya. Ya, ya. Minta tolong didoakan Pak Daniel. Iya. Oh, sorry, kita ya dulu ya. Tolong dibuka. Tolong dibuka ini. Mute. Ya. Ya. Pak Ronald yang belum dibuka. Udah ya. Oke. Keluarga saat teduh. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Keep on praying. Keep and pray. Duduk. Minta tolong Pak Daniel untuk ditutup dalam doa. Ya. Ya, Bu Eva untuk- tadi sakit apa? Saluran kencing. Saluran kencing. Infeksi saluran. Infeksi saluran kencing. Kata dokter Melani itu ada di saluran kantong kumis saya itu ada kayak bakteri, ada kayak kristal gitu loh. Nah, tapi ada yang bilang usus buntu, di sini bener saya bingung. Kalau di USG ya ketahuan lah. Ya. Oke, kita doakan sama-sama. Ya, Mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan.
Terima kasih, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat Tuhan. Kami mengenal Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami terus senantiasa menggali kebenaran firman-Mu, terus menerus mendengar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena dari situlah letaknya kehidupan kami sesungguhnya. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Itu yang akan memberikan kami solusi jalan keluar yang terbaik setiap permasalahan apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami yakin dan percaya surat wasiat yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami itu bukan hanya surat biasa tuh, tetapi satu kuasa, satu firman yang mengandung kuasa Tuhan bekerja dalam setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau memberikan surat wasiat yang luar biasa untuk menghadapi situasi dan kondisi yang tidak nyaman sekalipun. Itulah kebenaran firman Tuhan. Kalau kami menghidupi kebenaran firman Tuhan itu akan bereaksi dengan kuasanya yang sangat besar, yang tidak pernah terpikirkan oleh mata kami, telinga kami, bahkan tidak pernah timbul dalam hati kami kalau kami mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah asupan kebenaran firman-Mu terus kami dengarkan Tuhan. Karena itu adalah satu-satunya firman, satu-satunya asupan vitamin yang sangat bergizi untuk iman pertumbuhan kami Tuhan. Senantiasa tinggal dalam kebenaran firman-Mu. Itulah membuat kami semakin teguh. Bahkan menghadapi situasi dan kondisi yang tidak nyaman sekalipun. Bahkan angin topan sekalipun. Kami akan diberikan kekuatan untuk menghadapi semuanya. Bukan dihilangkan Tuhan, tetapi kami diberikan kemampuan untuk menghadapinya Tuhan. Bersama dengan Tuhan kami bisa. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersatu hati Tuhan. Kami berdoa untuk Bu Eva saat ini yang tergolek lemah di rumah sakit. Mari urapan-Mu turun Tuhan. Apapun diagnosa dokter saat ini Tuhan. Kiranya bilur-bilur-Mu yang ajaib. 2000 tahun yang lalu Tuhan pernah melakukan keajaiban demi keajaiban. Bahkan sampai saat ini Tuhan, tangan yang berlubang paku 2000 tahun yang lalu masih tetap berkuasa untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Tuhan, sama saat ini Tuhan, di dalam kelemahan fisik daripada Bu Eva saat ini, dalam nama Tuhan Yesus, kami sepakat, kami sehati, di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Tuhan sembuhkan saat ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu lebih besar dari kuasa segala penyakit apapun yang ada di dalam dunia ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Bu Eva saat ini yang tergolek lemah, pengharapan-Mu kepadamu lebih lagi ditingkatkan Tuhan. Biarlah pengharapannya kepadamu lebih lagi Bapak. Tidak pernah mengenal kata putus asa. Tetapi di dalam nama Tuhan Yesus, pengharapan di dalam Engkau lebih lagi dan lebih lagi Bapak diberikan akan diri Bu Eva saat ini. Biarlah pengenalan firman-Mu Tuhan terus dijalin sedemikian rupa oleh Bu Eva Tuhan untuk menghadapi situasi dan kondisi apapun Tuhan. Mari urapan-Mu turun sekali lagi. Biarlah pengharapan kepada Tuhan Yesus tidak pernah pupus. Bahkan semakin teguh, semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu bekerja secara luar biasa. Saat Bu Eva berseru di dalam nama-Mu Tuhan, ada kekuatan secara supranatural yang terjadi atas diri Bu Eva Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami yang ada di room saat teduh doa pagi saat ini Tuhan. Mari urapan-Mu juga turun Tuhan. Kami mengalami kelemahan fisik sekalipun Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Bahkan saat kami menghadapi situasi dan kondisi yang tidak nyaman, yang hampir berputus asa Tuhan. Mari urapan-Mu turun. Berikan semangat, berikan api dari Roh Kudus-Mu Tuhan. Untuk membangkitkan semangat kami. Bahwa berseru di dalam nama Tuhan Yesus itu lebih baik daripada mengeluh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami terus untuk senantiasa bergandengan tangan. Untuk senantiasa berdoa, untuk senantiasa hadir mendengar firman Tuhan. Dan bersekutu dengan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, sekali lagi kami serahkan room saat teduh pagi hari ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Mulai pagi ini, siang, nanti, sore, petang, hingga malam hari Tuhan. Biarlah penyertaan Allah sempurna atas kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa bersyukur. Yang percaya katakan. Amin. Amin. Thank you semua. Tuhan berkati. Ya, Tuhan Yesus Terima kasih Pak memberkati Daniel. semua ya. Ya. Tetap semangat.
Wah. Ya, saya tutup ya, Tuhan Ya, terima memberkati. kasih.